Baik sahabat Inspektur Muda Indonesia, seperti biasa saya akan menyapa Anda dengan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fili Sakti di channel Inspektur Muda Indonesia. Pada kali ini saya akan sharing kepada teman-teman ya. Ternyata siapa sih yang tidak kenal Raffi Ahmad ya? Sultan Andara yang artis terkenal, pasti semuanya kenal lah dengan yang namanya Raffi Ahmad. Nah ternyata Raffi Ahmad yang selaku pengusaha ini ada 7 bisnis Raffi Ahmad yang gulung tikar alias bangkrut. Nah, jadi teman-teman harus kita ketahui yang namanya usaha itu punya resiko ya. Yang namanya Raffi Ahmad yang sudah sekelas Raffi Ahmad ternyata punya bisnis yang sampai bangkrut. Coba kita kenali apa aja 7 usaha Raffi Ahmad yang bangkrut. Nah, dilansir dari CBN Indonesia, ternyata Raffi Ahmad itu punya 7 usaha yang bangkrut ya, atau gulung tikar. Nah, jadi tidak semua bisnis yang dia jalani itu sukses, banyak juga yang rontok berguguran. Berikut daftarnya. Yang pertama adalah Bakmi RN ya. Nah, pada tahun 2017 Raffi dan Nagita membuka bisnis kuliner yang digandrungi masyarakat Indonesia, yakni bakmi. Melalui Bakmi RN, Raffi dan Nagita menawarkan menu mie ayam khas Jawa, bakmi khas Cina, bakmi cumi cabai hijau hingga nasi ayam barbecue. Nah, jadi di tahun 2019 Bakmi RM bernasib sama dengan bisnis kuliner Raffi dan Nagita yang lainnya. Jadi ini hanya bertahan 2 tahun karena waktu itu mungkin lagi musimnya ya. Jadi biasalah artis ya, memang artis ini uangnya sudah tidak terbatas, jadi mau usaha apapun rasanya mudah ya. Walaupun bangkrut itu tidak akan menangis, tapi kalau kita jangan coba-coba, kita harus benar-benar dikaji bisnis apa yang ingin kita mulai. Karena kalau misalkan kita sekali salah melangkah, bisnis kita gagal, uang kita sudah hangus. Tapi kalau artis mah bebas gitu ya. Yang kedua, Mangobom ya. Ini minuman ya, minuman Mangobom adalah bisnis minuman Raffi Ahmad yang sempat populer di kalangan masyarakat tahun 2017. Nah, berdasarkan penulisan CBN Indonesia, gerai pertama Mangobom dibuka di Setiabudi1 Kuningan, Jakarta pada tahun 2017 25 Agustus silam. Nah, kemudian buka di beberapa cabang seperti di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, bahkan di Surabaya juga ada cabangnya. Namun di tahun 2019 ya, berdasarkan pantauan ya, unggahan akun Instagram Mangobom ini berakhir di tahun 2019. Artinya di tahun 2019 sudah tidak berjalan lagi. Kayaknya kontraknya 2 tahun ya. Karena 2 tahun itu tidak ada perkembangan, maka daripada dilanjut kontrak jalan ya mending kita bubar aja, mungkin gitu ya. Yang ketiga, Gigit Cek ya. Ini ngambil dari namanya Gigi ya, Gigit Cek, yaitu bisnis, kalau ini kayaknya kue ya. Pada tahun 2018-2019 sederet artis Indonesia kompak membuka usaha kue bolu kekinian. Nah, ini tren aja, namanya juga artis ya, uangnya banyak. Jadi ada bisnis tren ini, ikut tren ini. Tapi kalau kita jangan coba-coba, kalau kita nggak mau menangis gitu ya, kalau artis uangnya banyak. Nah, jadi di tahun 2018 itu semua artis membuka cek ini, termasuk Nagita Slavina yang diberikan nama Gigit Cek. Berdasarkan penulisan CBN Indonesia, Gigit Cek menjual kue bolu kekinian dengan topping coklat, keju, pandan, pisang susu hingga buah beri. Namun pada 2019 lagi-lagi angka sialnya di 2019 ternyata sudah tutup karena tren kue kekinian sudah meredup. Jadi nggak boleh kita membuka usaha itu karena apa ya? Karena tren itu lah, kalau misalkan trennya lagi naik enak nih, tapi ketika trennya lagi turun, nah kita bahaya. Jadi kita nggak apa-apa sideways gini tapi nggak turun gitu trennya gitu ya. Yang keempat, Nagitos. Nah, ini cemilan ya. Nagitos ini di tahun 2020 kayaknya sudah tidak ditemukan lagi. Jadi selain menjual minuman dan kue, Nagita juga sempat memproduksi cemilan ringan Nagitos ya, sesuai dengan namanya Nagita, yang memperjualbelikan di minimarket dan marketplace. Nagitos adalah cemilan keripik berbahan dasar talas yang tersedia dalam 4 pilihan rasa, yakni bawang, keju, pedas, dan buah dan barbecue.
Tapi 2020 sudah tidak produksi lagi. Yang keenam, King Kong Snack. Nah, kalau King Kong Snack ini mungkin cemilan juga ya, snack juga. Sebelum Nagitos Raffi telah memproduksi bisnis cemilan keripik singkong, yaitu King Kong Snack, berupa serupa dengan Nagitos. King Kong Snack yang dapat dibeli di minimarket dan marketplace itu tersedia dalam rasa keju original dan pedas, tapi juga gulung tikar juga ya. Yang keenam, Rajins. Nah, ini di bidang fashion ya. Selain bidang kuliner, Raffi juga pernah melebarkan sayap bisnisnya di bidang fashion ya, melalui RA Jeans. Serupa dengan namanya, RA Jeans menjadikan produk celana berbahan jeans. Namun bisnis ini juga tidak lama tutup dan gerai-gerainya juga tutup. Yang ketujuh, Rans Nusantara. Nah, pada tahun 2022, Rans Entertainment milik Raffi Ahmad menggandeng Leo Living untuk meluncurkan Rans Nusantara, yakni bisnis mebel atau furnitur yang turut bekerja sama dengan para desainer dan pengrajin lokal. Namun bisnis Raffi dalam bidang furnitur ini juga tak berlangsung lama karena pecah kongsi antara Raffi dengan pihak yang bekerja sama dengannya. Jadi satu di antara yang membuat usaha itu retak atau tidak bagus itu pecah kongsi dengan orang yang awalnya membuat usaha itu bersama. Jadi hati-hati teman-teman semuanya, kalau mau buka usaha jangan ngikuti tren, jangan ikut-ikutan. Kita harus kaji dengan baik. Seorang Raffi Ahmad yang sudah usahanya luar biasa, pastinya sudah dipertimbangkan. Juga ada yang gulung tikar, tapi ini nggak seberapa dengan usahanya yang terus melejit seperti itu. Jadi mungkin itu menjadi pengalaman buat kita semuanya yang mau berwirausaha. Harus kenali dulu, harus ketahui dulu ilmunya, pahami dulu marketnya, kebutuhan pasarnya seperti apa. Baru ketika sudah melakukan pengkajian secara detail, pengkajian secara maksimal, baru kita melangkah. Beda ya antara orang yang nekat dengan orang yang berani ya. Orang yang nekat itu tanpa perhitungan, tapi orang yang berani itu sudah melakukan perhitungan, sehingga dengan perhitungan itu dia berjalan seperti itu. Jangan asal nekat, tapi perhitungkan, dan hasil perhitungan itu action. Nah, itu namanya orang berani. Jadi mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Fili Sakti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.